Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Razoli Sihaan dengan NIM 0320210077, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pada manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu reproduksi. Reproduksi pada manusia adalah ketika sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria bertemu dan berkembang, bersatu dan berkembang di dalam rahim membentuk sebuah janin. Beberapa bagian tubuh baik dari pria maupun wanita dibutuhkan agar proses ini dapat terjadi, yang disebut sebagai alat reproduksi atau alat kelamin. Alat reproduksi pada manusia itu dibagi menjadi dua, alat reproduksi pada pria dan alat reproduksi pada wanita. Pertama, saya akan menjelaskan alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria itu dibagi menjadi dua, organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar itu ada penis dan skrotum, organ bagian dalam itu ada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatoris, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbotralis, dan uretra. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu organ bagian luar. Organ bagian luar itu ada penis. Ini penis. Penis terletak di depan skrotum. Bagiannya di bagian ujungnya disebut gland penis, di bagian tengahnya disebut corpus penis, di bagian pangkalnya disebut radik penis. Gland penis ditutupi oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang di tempat muara uretra dari gland penis, disebut frenulum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain isi dengan jaringan fibrosa. Jaringan ini terdiri atas rongga seperti karet. Kedua itu ada skrotum. Skrotum itu yang ini. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu testis karena agar sperma terbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Saya akan melanjutkan saya akan menjelaskan organ bagian dalam reproduksi pria. Yang pertama itu ada testis. Testis itu yang ini. Testis itu berbentuk lonjong seperti buah zaitun. Testis itu berada di dalam skrotum dan biasanya testis sebelah kiri itu agak sedikit lebih rendah dari testis sebelah kanan. Testis ini menghasilkan hormon FSH dan hormon LH, juga hormon testosteron. Fungsi testis itu yang pertama itu membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus. Yang kedua itu menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel interstial.
Yang kedua itu ada epididymis. Epididymis itu yang ini. Epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok dengan panjang 4-6 cm yang terletak di dalam skrotum berjumlah sepasang kanan dan kiri. Fungsi epididymis adalah sebagai tempat penyimpanan sementara dari sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Ketiga itu ada vas deferens atau ductus deferens. Itu yang ini. Yang ini guys. Yang ini teman-teman. Ductus deferens ini merupakan saluran lurus yang memanjang ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Epididymis ini tidak menempel pada testis dan ujungnya terdapat kelenjar prostat. Fungsi epididymis itu sebagai tempat sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani vasikula seminalis. Keempat itu ada saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris. Itu yang ini. Ductus ejaculatoris ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke uretra. 5 itu ada vesikula seminalis, itu yang ini. Yang ini. Vesikula seminalis merupakan saluran berlekuk-lekuk yang berada di belakang kantong kemih. Dinding dari vesikula seminalis ini mengeluarkan zat makanan yang merupakan sumber makanan dari sperma. Fungsi dari vesikula seminalis ini itu mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang sebagian besar menghasilkan cairan semen. Itu ada kelenjar prostat, itu yang ini. Kelenjar prostat itu yang ini. Kelenjar prostat itu merupakan melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan dalam kelangsungan hidup sperma. Kelenjar prostat ini untuk menambah cairan alkalis dengan cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa dari asam yang terdapat di uretra. Itu ada kelenjar bulboretralis, itu yang ini. Itu yang ini. Kelenjar ini salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar ini menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Itu ada uretra. Uretra itu yang ini. Uretra itu yang yang ini. Uretra merupakan saluran reproduksi yang terakhir yang terletak di dalam penis, berfungsi untuk sebagai
saluran kemih yang berasal dari kantong semen dan saluran membuang urin dari kantong kemih dan sperma. Selanjutnya kita akan masuk ke reproduksi pada wanita. Itu pada wanita ada dibagi juga menjadi dua, yaitu organ luar. Ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Itu ada vagina, tuba fallopi, ovarium, dan uterus. Ini saya akan menjelaskan pada organ bagian luar terlebih dahulu. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis itu yang ini merupakan berbentuk bulat yang lunak dan padat, dan merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis ini banyak mengandung kelenjar minyak dan terdapat rambut berwarna hitam, ikal dan kasar yang terjadi pada saat pubertas. Ada labia mayor. Labia mayor itu yang ini. Labia mayor ini merupakan membentuk dua lipatan memanjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang dekat dengan mons pubis. Itu sekitar 7-8 cm, lebarnya itu 2-3 cm dan tebalnya itu 1-1,5 cm dan agak meruncing bagian bawahnya. Di labia mayor itu untuk melindungi bagian luar. Yang ketiga itu ada labia minor. Labia minor itu yang ini. Merupakan lipatan yang panjang, sempit, dan tidak berambut, dan juga merupakan yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris. Itu ada klitoris. Klitoris itu yang ini. Merupakan tonjolan kecil dan ditutupi oleh lapisan kulit yang disebut prepitium. Itu ada vestibulum. Vestibulum itu yang ini. Merupakan berbentuk lonjong yang terletak antara labia minora dan klitoris. Yang keenam itu ada hymen. Hymen itu yang ini. Lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Yang terakhir itu ada perineum. Perineum itu yang ini. Otot, kulit, dan jaringan terletak di antara kelamin dan anus. Menjelaskan organ bagian dalam. Itu yang pertama vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi sebagai alat reproduksi wanita. Keluar bagi darah saat menstruasi dan
tempat keluarnya bayi. Ini. Terus uterus ini yang ini merupakan organ reproduksi wanita yang berongga dan seperti buah pir. Yang ketiga itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu yang ini. Saluran ini berbentuk seperti saluran bercorong dan fungsinya untuk membawa ovum. Yang terakhir itu ada ovarium. Ovarium itu yang ini. Berada di sisi kanan kiri panggul dan berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan ovum. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem reproduksi pada wanita. Seperti yang sudah saya paparkan, alat reproduksi wanita terdiri beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi seperti yang pertama, memproduksi sel ovum, melindungi dan menghasilkan sel telur yang dibuahi sperma sampai berkembang sepenuhnya. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual. Yang keempat, melahirkan bayi. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan. Ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau oosit. Sel telur ini akan diangkat menuju tuba fallopi, yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim akan lurus sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause.